Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Untuk renungan kita pada pagi hari ini, saya akan ambil di Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur Daud ini memberikan pesan kepada kita semuanya, di mana Daud senantiasa memiliki kerinduan, memiliki kebiasaan untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan Daud memuji Tuhan bukan sekedar memuji, tapi dengan segenap hatinya memuji Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang percaya, supaya kita senantiasa memuji Tuhan itu bukan cuma di mulut kita, di bibir kita. Tapi pujian yang Tuhan inginkan adalah pujian yang dari dalam hati. Firman Tuhan ini berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi memuji Tuhan itu semuanya. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi memuji Tuhan, harus kita memuji memang dengan mulut kita memuji Tuhan. Tapi jiwa kita pun harus ikut memuji Tuhan. Dan batin kita, hati kita pun ikut memuji Tuhan. Karena banyak orang hanya memuji Tuhan lewat bibirnya, tapi pikirannya kemana-mana. Banyak orang memuji Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, amarah, dan lain hal. Tapi yang Tuhan mau, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, yaitu dengan segenap hidup kita. Baik mulut kita, pikiran kita, dan hati kita. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus terus memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata dari ayat ini, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita memuji Tuhan kenapa? Karena kita telah diampuni. Karena kita telah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita telah diampuni. Karena firman Tuhan berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Segala kesalahan kita telah diampuni oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan telah menyembuhkan segala penyakit kita. Dan juga dikatakan, Dia yang telah menebus hidup kita dari lubang kubur. Tuhan yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, kalau bukan Tuhan yang memelihara kita, kalau bukan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, mungkin hari ini kita tidak ada lagi. Mungkin kita akan binasa. Mungkin hidup kita akan menuju kepada kebinasaan. Hidup kita menuju kepada neraka. Tapi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan-Nya, maka Dia menebus kehidupan kita ini. Bahkan dikatakan Dia yang memahkotai engkau dengan kebenaran dan rahmat. Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Artinya apa? Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Rahmat-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, layaklah kita senantiasa terus memuji, menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah kita, dimanapun, kita harus tetap memuji Tuhan.
Dan harus tetap agungkan namanya. Dan saya percaya pujian yang kita naikkan kepada Tuhan dengan segenap batin kita, segenap jiwa kita, segenap tubuh kita, saya percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan justru ketika kita memuji Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Di situ ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Coba Bapak Ibu Saudara dipraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami persoalan, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupan ini, mulai naikkan pujian sama Tuhan. Naikkan puji-pujian sama Tuhan. Muji Tuhan, nyembah Tuhan. Datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti akan mengalami kelegaan. Bapak Ibu Saudara pasti mengalami kelepasan. Bapak Ibu Saudara pasti mengalami sukacita. Bapak Ibu Saudara pasti mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Sebab saya percaya sukacita, damai sejahtera kita itu datangnya daripada Tuhan. Jadi mari pujian ini menjadi gaya hidup kita. Pujian ini menjadi sebuah gaya kehidupan kita hari lepas hari. Setiap saat. Biar pujian penyembahan itu menjadi bagian kehidupan kita. Itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kita pada pagi hari ini. Firman yang singkat ini, biar ini boleh memotivasi kita untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Pertama tadi, kita memuji menyembah Tuhan karena Dia sudah mengampuni kesalahan kita. Yang kedua adalah karena Dia sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan yang ketiga adalah karena Dia sudah menebus kehidupan kita daripada kematian, daripada kebinasaan. Dan keempat adalah karena Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya melimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah hati kami, mulut kami, jiwa kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyembah Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang senantiasa terus menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Kalau mereka ada yang sakit Tuhan, Engkau penyembuh mereka. Kalau mereka ada yang kekurangan, Tuhan Engkau memberkati mereka. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Anugerah-Mu terus melimpah bagi umat-Mu. Terpujilah nama-Mu hari yang kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.